Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1, yaitu kelompok visioner, akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas 2 kepemimpinan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok visioner. Yang pertama ada Aidila Fitra Raya, yang kedua ada Fatia Nur Rahmadani, yang ketiga ada Muhammad Ridan Raudan, dan yang keempat ada Nova Elija. Baik, untuk yang pertama itu adalah mengenai perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip kepemimpinan. Dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang pemimpin harus memiliki prinsip agar pengaruh kepemimpinannya dapat diarahkan pada gerak tujuan yang ditetapkan. Menurut Covey, pada tahun 1997, prinsip adalah bagian dari suatu kondisi, realisasi, dan konsekuensi. Prinsip merupakan suatu pusat atau sumber utama sistem pendukung kehidupan yang ditampilkan dengan 4 dimensi seperti keselamatan, bimbingan, sikap yang bijaksana, dan kekuatan. Kemudian untuk yang pertama mengenai perilaku yang sesuai dengan prinsip kepemimpinan, yaitu seorang yang belajar seumur hidup. Pemimpin tidak hanya belajar melalui pendidikan formal, tetapi juga di luar sekolah. Contohnya belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengar. Mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar. Kemudian yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin seharusnya tidak hanya fokus pada penerima pelayanan dari orang lain, tetapi lebih pada memberikan pelayanan kepada mereka. Prinsip utama dari seorang pemimpin harusnya adalah untuk melayani dan membantu orang lain, bukan hanya untuk mencapai keberhasilan karir pribadi. Kemudian yang kedua, membawa energi yang positif. Setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Untuk itu, dibutuhkan energi positif untuk membangun hubungan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat menunjukkan energi yang positif seperti percaya kepada orang lain, yaitu bahwa pemimpin harus mempercayai orang lain termasuk staf bawahannya, cenderung mendorong mereka untuk memiliki motivasi yang tinggi dan mempertahankan kualitas kerja yang baik. Namun, penting juga bagi pemimpin untuk menunjukkan kepedulian terhadap mereka yang dipercayainya tersebut. Ini berarti tidak hanya cukup mempercayai, tetapi juga perlu memberikan perhatian yang tulus kepada kebutuhan, kesejahteraan, dan keberhasilan mereka. Kemudian yang kedua, keseimbangan dalam kehidupan. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan berbagai tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, melihat kehidupan sebagai tantangan. Tantangan ini diartikan sebagai kemampuan untuk menikmati hidup beserta segala konsekuensinya. Kehidupan itu sendiri dianggap sebagai suatu tantangan yang diperlukan dan memiliki rasa aman yang berasal dari dalam diri sendiri. Kemudian yang keempat itu ada sinergi. Seorang yang memiliki prinsip hidup yang kuat selalu hidup dalam sinergi. Mereka mampu mengatasi kelemahan baik diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang terakhir itu adalah mengembangkan diri. Seorang pemimpin harus mampu melakukan pembaharuan pada dirinya sendiri agar dapat mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi. Untuk selanjutnya yaitu perilaku yang tidak sesuai. Yang pertama adalah kemauan dan keinginan sepihak. Sikap atau tindakan seorang pemimpin yang hanya mempertimbangkan keinginan atau kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan atau kebutuhan orang lain yang dipimpinnya, ini berarti bahwa seorang pemimpin yang memiliki hal tersebut itu cenderung egois dan tidak memperhatikan kebutuhan, aspirasi, atau pandangan orang lain dalam tim atau organisasi yang mereka pimpin. Kemudian yang kedua, penolakan. Seorang pemimpin menolak untuk menerima perubahan atau ide baru yang mungkin dihadapi oleh tim atau organisasinya. Sikap ini dapat menghambat inovasi, pertumbuhan, dan kemajuan karena mempertahankan ketidakmampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan yang mungkin akan terjadi. Kemudian, ambisi pribadi. Seorang pemimpin yang terlalu fokus pada ambisi pribadi cenderung mengabaikan atau mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan tim atau organisasi yang dipimpinnya. Mereka mungkin menggunakan posisi kepemimpinan mereka untuk peroleh keuntungan pribadi, seperti kekuasaan, pengakuan,
atau kekayaan, tanpa memperhatikan konsekuensi atau dampaknya bagi orang lain. Kemudian ketidakadilan. Pemimpin yang tidak adil memperlakukan anggota tim atau organisasi secara tidak seimbang. Mereka memberikan perlakuan khusus atau memihak pada beberapa orang, sementara mengabaikan yang lain, sehingga menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan di antara anggota tim. Dan yang terakhir itu adalah tidak memberikan contoh yang baik. Tentu sebagai pemimpin yang tidak memberikan contoh yang baik dengan nilai-nilai atau prinsip yang mereka advokasi cenderung akan menimbulkan kebingungan atau ketidakpercayaan di antara anggota tim. Mereka mungkin mengajukan standar yang tinggi untuk orang lain, tetapi tidak mengikuti standar tersebut sendiri. Untuk selanjutnya adalah pemimpin yang baik menurut kelompok pada organisasi kepemerintahan. Yang pertama itu adalah tenang dalam situasi apapun. Seorang pemimpin harus memiliki sikap yang tenang, berpikiran positif, dan tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan pada keadaan apapun. Sikap ini dapat menjadi contoh bagi anggota agar tidak panik dalam menghadapi kesulitan atau masalah. Kemudian selanjutnya yaitu banyak bekerja dan sedikit bicara. Seorang pemimpin harus mencontohkan perilaku etos kerja pada anggotanya dalam mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga, membuka aspirasi. Meskipun pemimpin harus mencerminkan etos kerja, pemimpin juga harus membuka kesempatan pada anggotanya untuk menyatakan aspirasi demi kemaslahan organisasi. Dan yang terakhir yaitu memotivasi dan tegas. Motivasi dapat ditunjukkan melalui kata-kata atau reward yang diberikan dalam jangka waktu tertentu, sesuai pencapaian masing-masing anggota, serta memberikan punishment pada anggota yang melanggar peraturan. Selanjutnya mengenai identifikasi potensi diri. Yang pertama, kelemahan itu tidak percaya diri. Seorang pemimpin mungkin merasa tidak yakin tentang keputusan yang diambilnya atau ragu tentang kemampuannya untuk memimpin. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi tim atau kelompok. Yang kedua, ketidakmampuan untuk mendelegasikan dengan efektif. Terkadang pemimpin merasa sulit untuk melepaskan kendali dan mempercayakan tugas kepada anggota timnya yang dapat menghambat pertumbuhan dan produktivitas tim. Yang ketiga, kurangnya empati. Pemimpin yang kurang empati mungkin kesulitan memahami dan mengakomodasi kebutuhan serta perasaan anggota timnya. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hubungan dan kesejahteraan tim secara keseluruhan. Selanjutnya mengenai kelebihan itu ada visi yang kuat. Pemimpin yang baik memiliki visi yang jelas dan dapat mengkomunikasikannya dengan jelas juga kepada timnya. Hal ini membantu menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang kedua, keterbukaan terhadap umpan balik atau feedback. Pemimpin yang terbuka terhadap feedback konstruktif dapat memperbaiki diri mereka sendiri dan juga membantu anggota tim untuk berkembang. Hal ini menciptakan lingkungan di mana kejujuran dan transparansi dihargai. Yang ketiga, kemampuan untuk mendorong kolaborasi. Pemimpin yang mendorong kerjasama dan kolaborasi di antara anggota timnya dapat menciptakan atmosfer yang inklusif dan memperkuat kekuatan kolektif tim. Berdasarkan identifikasi potensi diri tersebut, terdapat rencana tindakan yang sudah didiskusikan kelompok. Yang pertama adalah pengembangan diri. Mencari peluang untuk terus mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui pengalaman seperti berorganisasi, mengikuti pelatihan, dan literatur yang relevan. Meningkatkan kepercayaan diri dengan memahami kekuatan dan kelemahan diri, serta berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang. Kemudian yang kedua, praktik mendelegasikan. Memulai dengan memberikan tanggung jawab kepada anggota tim dan secara bertahap tingkatkan tingkat kepercayaan terhadap mereka, memberikan umpan balik konstruktif dan dorong pertumbuhan kelompok. Dan yang terakhir yaitu mengenai latihan empati. Seorang pemimpin harus berusaha untuk memahami perspektif dan pengalaman anggota kelompok dengan lebih baik, menjadi pendengar yang baik, menunjukkan minat pada kebutuhan dan keinginan anggota, dan memberikan dukungan yang diperlukan. Untuk selanjutnya itu adalah mengenai tujuan yang ingin dicapai dari mata kuliah kepemimpinan.
di Prodi APN. Nah, pada mata kuliah ini diharapkan kami dapat memahami berbagai gaya kepemimpinan, kemudian dapat diaplikasikan pada pelayanan publik, analis kebijakan, dan juga perencanaan pembangunan. Contohnya pada gaya kepemimpinan demokratis. Dalam perencanaan pembangunan, seorang pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis ini akan memfasilitasi diskusi terbuka dan partisipatif dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Misalnya, seorang ketua dewan kota yang mengadakan forum publik untuk mendengarkan masukan dari warga sebelum membuat keputusan tentang proyek-proyek pembangunan. Dan yang kedua, gaya kepemimpinan analitis. Nah, dalam analisis kebijakan, seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan analitis ini akan menggunakan pendekatan berbasis data dan fakta untuk memahami isu-isu kompleks dan merumuskan kebijakan yang berdasarkan bukti. Contohnya, seorang analis kebijakan yang menggunakan analisis statistik dan penelitian kualitatif untuk mengevaluasi dampak kebijakan kesehatan di masyarakat. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan transaksional. Pada konteks pelayanan publik, seorang pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan transaksional ini akan memberikan insentif atau imbalan kepada anggota tim sebagai penghargaan atas pencapaian tujuan. Misalnya, seorang kepala departemen yang memberikan bonus kinerja kepada staf yang mencapai target tertentu dalam peningkatan pelayanan publik. Kedua, yang ingin kami pahami itu mengenai tentang etika kepemimpinan. Contohnya, memiliki integritas yang kuat dalam pemerintahan. Nah, dalam pelajari mata kuliah kepemimpinan ini diharapkan memiliki integritas agar bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan standar etika yang tinggi. Contohnya, ketika seorang kepala lembaga perintah menolak suap yang ditawarkan oleh pihak swasta dalam rangka memastikan keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kemudian, etika yang kedua itu dapat melakukan tugas pokok dan fungsi dengan akuntabilitas yang tepat. Nah, dengan mempelajari mata kuliah kepemimpinan ini, diharapkan kita dapat bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Contohnya adalah ketika seorang wali kota mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik yang transparan dan terbuka kepada warga negara, serta mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran. Nah, yang ketiga itu mengenai peningkatan pemahaman tentang pengembangan tim, contohnya pada simulasi kebijakan publik. Dengan mempelajari mata kuliah kepemimpinan, diharapkan mampu berperan sebagai tim kebijakan publik yang bertugas merumuskan kebijakan baru untuk menanggulangi masalah sosial atau ekonomi dalam masyarakat. Dalam simulasi ini, mahasiswa belajar bagaimana berkolaborasi, berdiskusi, dan membuat keputusan bersama untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua anggota tim berdasarkan teori kepemimpinan. Kemudian dari beberapa jenis atau gaya kepemimpinan pada tugas kami yang pertama, ada kompetensi kepemimpinan yang melekat pada diri mereka. Yang pertama itu intelijensi, kemampuan bicara, menafsir, dan bernalar yang lebih kuat daripada anggota yang dipimpin. Yang kedua, kepercayaan diri, keyakinan akan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Yang ketiga, determinasi, yaitu hasrat untuk menyelesaikan pekerjaan yang meliputi ciri seperti berinisiatif, kegigihan, mempengaruhi, dan cenderung menyetir. Kemudian yang keempat, integritas, kualitas kejujuran, dan dapat dipercaya oleh para anggota. Yang kelima yaitu kepemimpinan melayani atau servant, berorientasi pada sifat melayani dengan standar yang tinggi, memutuskan berdasarkan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi dari para anggota. Dan yang terakhir mengenai gaya perilaku. Perilaku atau gaya bersikap atau gaya bertindak seorang pemimpin yang efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Kompetensi kepemimpinan tersebut sudah berada pada tokoh dunia yang kami pilih, yaitu Barack Obama, Mahatma Gandhi, dan juga Adolf Hitler. Kemudian, untuk selanjutnya itu adalah mengenai perbedaan dan persamaan dari berbagai definisi. Nah, kami mengambil definisi kepemimpinan yang akan nantinya dibandingkan itu dari berbagai sumber. Yang pertama, George R. Terry. Menurut beliau, kepemimpinan
itu adalah sebuah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, pengaruh tersebut ini dilakukan untuk diarahkan dalam mewujudkan tujuan dalam sebuah organisasi. Dan yang kedua itu dari out. Kepemimpinan itu adalah sesuatu yang bisa didefinisikan sebagai suatu proses hubungan antar pribadi, di mana hubungan tersebut dalamnya akan ada sebuah pengaruh seperti kepercayaan, sikap, serta khususnya perilaku orang lain yang dilakukan oleh seseorang. Definisi kepemimpinan dari berbagai sumber. Yang pertama itu Sutarto Wijono. Arti kepemimpinan menurut beliau adalah sebuah rangkaian aktivitas penataan. Aktivitas tersebut berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Yang kedua dari Mujiono. Kepemimpinan itu adalah akibat dari pengaruh yang terjadi secara satu arah. Hal itu terjadi karena seorang pemimpin mungkin memiliki sebuah kualitas tertentu. Kualitas itu adalah sesuatu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Yang ketiga yaitu dari Sondang Pesyagian. Kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya atau anggotanya. Hal ini dilakukan supaya mereka dapat bertindak dan berpikir sesuai sebuah lahan tertentu, supaya sebuah tujuan bisa dicapai dengan mudah. Perbedaan dan persamaan. Perbedaan. Hampir semua pakar menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, kecuali pengertian milik Mujono, yang menyatakan bahwa kepemimpinan terjadi karena satu arah yaitu berkualitasnya seorang pemimpin. Kemudian, OTT yang menyatakan kepemimpinan adalah proses hubungan antar pribadi. Adapun persamaannya, yang pertama, semua pakar menganggap kepemimpinan sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin yang mempengaruhi perilaku orang lain. Yang kedua, semua pakar menganggap kepemimpinan sebagai sebuah kemampuan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, semua pakar menganggap kepemimpinan sebagai sebuah kemampuan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Definisi kepemimpinan menurut kelompok. Menurut kami, kepemimpinan adalah kemampuan khusus yang dimiliki seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Peran kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dalam kehidupan berbangsa, kepemimpinan berperan vital dalam menyatukan keberagaman di negara seperti Indonesia. Kepemimpinan inklusif dapat mengurangi konflik antar kelompok dan memperkokoh rasa kebangsaan. Namun, kepemimpinan yang lemah atau otoriter dapat meningkatkan polarisasi dan mengancam stabilitas nasional. Dalam kehidupan bernegara, kepemimpinan efektif penting untuk pemerintahan yang baik dan juga berkelanjutan. Seorang pemimpin negara harus bijaksana dalam mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat, memajukan perekonomian, serta menjaga kedaulatan dan keamanan. Kepemimpinan juga harus bersifat transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, peran kepemimpinan dalam bermasyarakat sangat penting karena pemimpin memiliki kemampuan yang mempengaruhi, menginspirasi, dan memimpin masyarakat menuju tujuan bersama. Teori dan manfaat mindfulness. Mindfulness sendiri adalah sebuah teori yang mengajarkan individu untuk fokus pada apa yang terjadi saat ini tanpa perlu banyak khawatir tentang apa yang terjadi di masa lalu ataupun masa depan. Mindfulness itu sendiri mengajarkan individu untuk menerima kondisi saat ini dengan penuh kesadaran, tanpa penilaian atau penghakiman. Adapun manfaat mindfulness itu sendiri, yang pertama, meningkatkan kreativitas, yang kedua, mengurangi stres dan kecemasan, yang ketiga, meningkatkan kesehatan mental dan fisik, yang keempat, meningkatkan sistem imun tubuh, dan yang kelima, mengurangi gangguan kognitif. Apakah diri itu? Diri saya di mata Tuhan adalah sebagai seorang hamba yang harus mentaatinya. Diri saya di mata orang lain adalah sebagai aku dan dapat dinilai oleh orang lain atau bisa dibilang objektif. Diri saya menurut diri sendiri sebagai aku dengan kesadaran penuh dan aktif atau bisa dibilang subjektif. Konsep diri. Pengertian. Pengertian dari konsep diri itu sendiri adalah gambaran yang ada pada diri individu yang berisi tentang bagaimana individu melihat dirinya sendiri sebagai pribadi. Konsep diri ini memiliki komponen perseptual, konseptual, dan juga sikap. Adapun pembagian dari tiga konsep tersebut, yang pertama, konsep perseptual adalah image seseorang mengenai penampilan fisiknya dan kesan yang ditampilkan pada orang lain.
Yang kedua, komponen konseptual adalah konsepsi seseorang mengenai karakteristik khusus yang dimiliki, baik kemampuan dan ketidakmampuannya, latar belakang, serta masa depannya. Yang ketiga, komponen sikap adalah perasaan seseorang tentang diri sendiri, sikap terhadap statusnya sekarang dan prospek di masa depan, sikap terhadap harga diri dan pandangan diri yang dimilikinya. Apakah potensi itu? Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dapat berupa kemampuan fisik, kemampuan mental, kemampuan emosional, atau kemampuan spiritual. Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuannya dikembangkan. Adapun pengertian menurut para ahli, yang pertama, menurut Maji 2007, potensi adalah serangkaian kemampuan, kesanggupan, kekuatan, ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar. Bentuk ini biasanya diperoleh melalui pembangunan untuk kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua, menurut Beirut 2002, menurutnya, pengertian potensi adalah serangkaian kemampuan mendasar bagi setiap manusia untuk mampu dikembangkan dan dioptimalkan dengan sebaik mungkin. Pengamatan ini dilakukan atau dilaksanakan melalui pekerjaan, usaha, dan juga pembangunan. Klasifikasi potensi. Yang pertama, kemampuan dasar. Kemampuan dasar bisa meliputi hal-hal seperti keahlian teknis, pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, dan juga kemampuan analisis. Yang kedua, sikap kerja. Sikap kerja merujuk pada perilaku dan pendekatan mental seseorang terhadap pekerjaan dan juga tantangan. Ini mencakup elemen seperti kedisiplinan, motivasi, kerjasama tim, ketekunan, tanggung jawab, dan juga adaptabilitas. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian mencakup sebagai aspek psikologis individu yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Hal ini bisa termasuk tingkat kepemimpinan, keterbukaan terhadap pengalaman baru, stabilitas emosional, tingkat ekstrovert ataupun introversi, serta kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan. Jenis potensi. Potensi diri adalah kualitas, bakat, keahlian, dan juga karakteristik yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan kesuksesan dalam kehidupan. Adapun jenis potensi itu terdiri dari 5. Yang pertama, potensi intelektual. Potensi intelektual ini merupakan kemampuan mental seseorang dalam memahami, menganalisis, dan juga membacakan masalah. Potensi ini mencakup kecerdasan verbal, matematis, spesial, dan lainnya. Yang kedua, potensi sosial. Potensi sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga ada potensi kreatif. Potensi kreatif adalah kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan dan menciptakan ide-ide baru, solusi, serta karya seni yang orisinil, dan juga potensi kreatif ini mencakup imajinasi, fleksibilitas berpikir, dan juga kemampuan beradaptasi terhadap situasi baru. Yang ketiga, potensi fisik. Potensi fisik ini adalah kemampuan dan juga kesehatan seseorang, termasuk kekuatan, daya tahan, kelincahan, dan koordinasi. Potensi fisik ini dapat ditingkatkan melalui latihan fisik dan gaya hidup yang sehat. Dan yang terakhir ada potensi emosional. Potensi emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan sehat. Contoh potensi diri. Yang pertama ada kejujuran. Menurut Mustari, jujur adalah suatu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai seorang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak lain. Yang kedua ada ketegasan. Ketegasan adalah di mana seorang pemimpin dapat membuat keputusan yang bulat dan juga tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain apabila keputusan tersebut sudah matang. Yang ketiga ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah penilaian dari pemahaman individu dengan masalah yang dimilikinya, serta melibatkan solusi dengan alternatif pemecahan masalahnya yang memaksimalkan berbagai macam keseimbangan antara dirinya sendiri, orang lain, dan berbagai aspek kehidupannya. Yang keempat ada kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, masalah yang menuntut kemampuan pikiran. Seorang pemimpin diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi, masalah yang menuntut kemampuan pikiran, serta dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Dan yang terakhir ada keramahan. Menurut Robbins dan juga Judge, keramahan adalah kecenderungan seorang individu untuk memahami orang lain. Seorang pemimpin yang ramah maka akan mudah dipercaya, bersifat baik, suka menolong, peduli, kooperatif, dan juga berhati lembut. Selanjutnya yaitu gambar diri dengan mendeskripsikan beberapa poin. Yang pertama, siapa saya menurut Sang Pencipta, yaitu makhluk yang diciptakan dari saripati tanah yang diberi potensi hati, akal, jasad,
dan merupakan makhluk tertinggi kedudukannya di antara makhluk lainnya. Lalu, yang kedua, siapa saya menurut ilmuwan, yaitu makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya, di mana makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain, dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, yang ketiga, siapa saya menurut saya sendiri, yaitu seseorang yang memiliki potensi diri sehingga dapat melakukan respon yang tepat terhadap tuntutan yang muncul dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya yaitu konsep diri atau self-mastery. Yang pertama yaitu self-ideal atau diri ideal. Diri ideal adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku berdasarkan standar, aspirasi, tujuan atau penilaian personal tertentu. Yang kedua yaitu self-image atau citra diri. Self-image merupakan persepsi atau tanggapan individu terhadap dirinya sendiri, yang bisa berkaitan dengan ukuran dan bentuk tubuh serta kemampuan fisiknya, baik itu berdasarkan pengalaman masa lalu maupun saat ini. Yang ketiga yaitu self-esteem atau harga diri. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Mengubah dan meningkatkan konsep diri. Yang pertama yaitu kisah sukses. Hal yang perlu dituliskan dapat berupa kejadian, peristiwa, pengalaman, atau apa saja yang pernah dialami dalam hidup yang dirasa istimewa. Ini akan membantu diri agar memberi self-talk positif dan menghentikan self-talk negatif di saat mengalami kegagalan. Yang kedua yaitu simbol sukses. Menampilkan simbol-simbol prestasi yang terlihat sehari-hari bukan hanya bertujuan sebagai motivasi, tetapi juga dapat memberikan dorongan kepada kita untuk membentuk pola pikir positif bahwa mereka mampu mencapainya. Simbol-simbol tersebut mungkin termasuk prestasi yang telah dicapai atau bahkan yang belum dicapai namun diinginkan. Yang ketiga yaitu afirmasi positif. Afirmasi positif adalah pernyataan positif atas diri kita yang dapat membangkitkan semangat. Afirmasi positif ini jangan hanya diucap saja, tapi tulislah semenarik mungkin dan tempelkan di kamar, sehingga setiap hari dapat kita baca. Harus positif, jangan menggunakan kata-kata aku tidak bodoh, tapi aku bisa, aku pintar, aku mampu, aku pasti berhasil, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang seseorang percaya perlu mereka lakukan untuk mencapai tujuan, memenuhi tanggung jawab, atau meraih kesuksesan sesuai dengan nilai-nilai, aspirasi, dan prioritas hidup mereka. Yang pertama yaitu memiliki visi. Memiliki visi dalam hidup memungkinkan seseorang untuk memiliki fokus yang jelas dan terorganisir dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa visi yang jelas, seseorang cenderung terombang-ambing tanpa arah yang pasti dalam hidup mereka. Mereka mungkin merasa bingung. Yang kedua yaitu melihat sekeliling. Hal ini memungkinkan kita untuk melihat bahwa setiap individu memiliki cerita, perjuangan, dan kebahagiaan mereka sendiri, sehingga tidak perlu untuk membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang ketiga, menemukan rekan sejati. Siapa yang menjadi teman kita dapat memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita secara keseluruhan. Teman sejati dapat memberikan dukungan emosional, dorongan motivasi, serta memperkaya pengalaman dan perspektif hidup kita. Oleh karena itu, penting untuk memiliki teman-teman yang positif dan memberikan dampak yang baik dalam perjalanan hidup kita. Yang keempat, menemukan talenta. Setiap individu diberikan ragam karunia dan talenta yang berbeda oleh Tuhan atau alam semesta. Dalam konteks ini, talenta perlu diasah melalui latihan, pengalaman, dan dedikasi untuk mencapai potensi maksimalnya. Yang kelima, menabur kebaikan. Menabur kebaikan merujuk pada tindakan atau perilaku yang bertujuan untuk menyebarkan hal-hal yang positif, baik itu dalam bentuk perkataan, tindakan, atau sikap. Ini melibatkan memberikan dukungan, motivasi, atau kebaikan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Definisi ini didukung oleh argumen tabur tuai, yang menyiratkan bahwa tindakan menabur kebaikan dapat menghasilkan hasil yang positif. Misalnya, dengan menabur perkataan positif kepada orang lain, seperti memberikan pujian atau dorongan,
kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan meningkatkan kesejahteraan emosional baik bagi orang yang menerima maupun diri sendiri. Dengan demikian, menabur kebaikan adalah praktek yang penting dalam menciptakan hubungan yang baik, membangun komunikasi yang kuat, dan menyebarkan energi positif di sekitar kita. Selanjutnya yaitu dinamika permasalahan globalisasi kepemimpinan di masa yang akan datang. Yang pertama, yaitu adanya krisis lingkungan dan keberlanjutan. Kepemimpinan di masa depan akan dihadapkan pada tekanan yang meningkat untuk mengatasi perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, dan masalah lingkungan lainnya. Para pemimpin perlu memimpin dengan keberanian dan inovasi untuk menangani tantangan ini, termasuk mengadopsi kebijakan yang berkelanjutan dan bertindak sebagai agen perubahan dalam masyarakat dan industri. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi. Globalisasi telah menciptakan kesenjangan yang semakin besar antara negara-negara dan di dalam negara. Kepemimpinan di masa depan perlu fokus pada mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memperjuangkan keadilan, inklusi, dan distribusi yang adil dari sumber daya. Yang ketiga, revolusi teknologi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi dan digitalisasi akan terus mempengaruhi cara kita bekerja, berinteraksi, dan hidup secara keseluruhan. Pemimpin masa depan perlu memahami dan mengelola dampaknya, termasuk menghadapi tantangan terkait privasi data, keamanan cyber, dan keadilan dalam akses teknologi. Yang keempat, krisis migrasi dan konflik. Konflik politik, ekonomi, dan lingkungan akan terus menyebabkan gelombang migrasi global. Pemimpin di masa depan harus mampu menangani krisis migrasi dengan empati, kebijaksanaan, dan pemahaman yang mendalam tentang akar permasalahan. Yang kelima, tantangan demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi dan hak asasi manusia di seluruh dunia dihadapi pada tantangan yang meningkat, termasuk penindasan politik, disinformasi, dan pembatasan kebebasan sipil. Pemimpin masa depan harus berjuang untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, sambil mempromosikan keadilan, pluralisme, dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya yaitu kendala atau hambatan permasalahan globalisasi kepemimpinan di masa yang akan datang. Yang pertama, keterampilan berpikir yang metodis. Pemimpin di era globalisasi harus memiliki wawasan dan imajinasi yang mampu memanfaatkan otak dan hati dalam menyelesaikan tantangan yang semakin kompleks. Yang kedua, perkembangan teknologi. Perkembangan pesat di bidang teknologi dan informasi memerlukan pemimpin yang mampu mengadaptasi dan menggunakan teknologi yang efektif. Yang ketiga, komunikasi efektif. Masalah komunikasi juga menjadi salah satu tantangan utama bagi pemimpin yang membutuhkan saluran komunikasi yang efektif untuk memastikan semua orang di dalam tim memiliki pemahaman yang sama. Yang keempat, perubahan anggota. Perubahan anggota seperti pindah kerja atau pemutusan kerja menjadi salah satu tantangan bagi pemimpin yang harus mempercepat penyesuaian dalam organisasi. Yang kelima, menjalin hubungan baik. Pemimpin harus mampu membangun hubungan baik dengan semua pihak, termasuk stakeholder untuk memastikan komunikasi yang efektif. Lalu yang keenam, menyampaikan kabar buruk. Pemimpin harus mampu menyampaikan berita buruk kepada atasan atau bawahan dalam cara yang jelas dan tanpa drama. Lalu yang ketujuh, karakter kepemimpinan. Pemimpin di era globalisasi harus memiliki karakter kepemimpinan yang mumpuni. Lalu selanjutnya tantangan kepemimpinan dalam masa yang akan datang akan mencakup berbagai aspek, antara lain 1. Kepemimpinan dalam era globalisasi. Kepemimpinan akan mengalami perubahan paradigma yang sesuai dengan perubahan globalisasi, yang akan memerlukan kepemimpinan yang dapat menangkap fenomena, berubah, dan menjadi adaptif terhadap perubahan. Yang kedua, kepemimpinan digital. Era digital akan memerlukan kepemimpinan yang dapat menguasai digital, menguasai inventive thinking, dan memiliki kecakapan active communication. Lalu, yang ketiga, kepemimpinan pada era konversi pengetahuan. Era konvergensi pengetahuan akan memerlukan pimpinan yang dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
serta menciptakan sumber daya manusia unggul dan tangguh. Yang keempat, kepemimpinan pada era otomatisasi. Era otomatisasi akan memerlukan pemimpin yang dapat menangani ledakan informasi meliputi 4V, volume, velocity, variety, dan veracity. Lalu, yang kelima, kepemimpinan pada era kompetisi. Era kompetisi akan memerlukan pemimpin yang dapat mengantisipasi dan mengendalikan kompetisi serta memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Yang keenam, kepemimpinan pada era global. Era global akan memerlukan pemimpin yang dapat memahami lingkungan usaha, berwawasan global, dan penguasaan produk atau industri. Lalu yang terakhir, kepemimpinan pada era kesejahteraan masyarakat. Era kesejahteraan masyarakat akan memerlukan pemimpin yang dapat menjadi ketakutan ekonomi dunia, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan merata. Selanjutnya yaitu solusi dan alternatif. Yang pertama, pendidikan kepemimpinan global. Membangun kurikulum pendidikan yang fokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan global. Hal ini mencakup promosi nilai-nilai seperti kerjasama lintas budaya, keberagaman, pemikiran kritis, dan kewirausahaan. Yang kedua, kerjasama multilateral. Mendorong kerjasama antar negara dan organisasi internasional dalam mengatasi tantangan global. Ini melibatkan perkuatan lembaga-lembaga internasional seperti PBB, WTO, dan lain-lain untuk memfasilitasi dialog, koordinasi, kebijakan, dan solusi bersama. Lalu yang ketiga, pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Dapat meliputi investasi dalam pelatihan dan pengembangan kepemimpinan yang inklusif dan berkelanjutan. Lalu yang keempat, inovasi teknologi. Dengan memanfaatkan inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan, analitika data, dan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam kepemimpinan global. Lalu, yang kelima, promosi kepemimpinan berkelanjutan. Dengan mendorong praktik kepemimpinan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, baik di sektor publik maupun swasta. Hal ini melibatkan pembentukan kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, pelestarian lingkungan, dan pembangunan keberlanjutan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.